Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan contoh tentang teori Tolman. Teori Tolman yang pertama adalah mengenai perilaku molar. Karakteristik utama perilaku itu purposif memiliki tujuan, yakni ia selalu diarahkan untuk satu tujuan. Tolman tak pernah berpendapat bahwa perilaku dapat dibagi-bagi menjadi unit-unit kecil untuk tujuan studi. Dia menganggap bahwa seluruh pada perilaku memiliki makna yang akan hilang jika diteliti dari sudut pandang elementistik. Contoh perilaku molar adalah seorang lelaki berkendara pulang ke rumah untuk makan malam. Selanjutnya adalah behaviorisme purposif. Menurut teori Tolman adalah purposive behaviorism sebab ia menjelaskan perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan atau purposive behavior atau perilaku purposif atau bertujuan. Menurut Tolman, istilah purposif digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sebagaimana kata lambat, cepat, benar, salah, atau belok kanan bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku. Menurut Tolman, perilaku tampak seolah-olah memiliki tujuan selama organisme mencari sesuatu di dalam lingkungan. Contohnya seperti seseorang yang mengendarai sepeda motornya dengan cepat. Selanjutnya adalah mengenai konsep teoritis utama. Yang pertama adalah apa yang dipelajari. Tolman mempelajari masalah stimulus akan menghasilkan stimulus. Contohnya seperti kita belajar bahwa ketika jam menunjukkan pukul 5 pagi, maka sarapan akan segera dihilangkan. Menurut Tolman, belajar adalah proses yang tidak membutuhkan motivasi. Motivasi bertindak sebagai emphasizer atau pemberi tekanan perseptual. Cognitive map atau peta kognitif di mana individu dapat mencapai tujuan tertentu dari banyak arah, tidak hanya melihat respon individu. Apabila satu rute yang biasa dilewati individu itu tertutup, individu dapat berputar arah mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya. Namun, individu akan lebih memilih rute terpendek atau tidak membutuhkan banyak energi dinamakan principle at less effort atau prinsip usaha terkecil. Selanjutnya adalah konfirmasi versus penguatan. Ekspektasi adalah perkiraan tentang apa yang akan muncul atau hipotesis. Hipotesis dikonfirmasi atau dibantah berdasarkan pengalaman. Hipotesis yang dikonfirmasi akan dipertahankan dan yang tidak akan diabaikan. Apabila ekspektasi dipertahankan akan berkembang means and readiness atau keyakinan yang akan memunculkan rasa percaya bahwa jika ia bertindak dengan suatu cara tertentu atau stimulus, hasil tertentu pun akan diperoleh. Vicarious trial and error. Dalam konsep ini, Tolman mencatat karakteristik seekor tikus yang berada dalam jalur teka-teki. Tikus sering berhenti di satu titik seolah-olah memikirkan jalur alternatif. Tindakan ini dinamakan vicarious trial and error. Jadi tikus tidak menggunakan respon untuk mendapatkan solusi, tetapi tikus melakukan pendekatan kognitif bukan dengan behavior. Belajar laten. Latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa. Latent learning adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau hasil belajar, akan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum dimunculkan dalam bentuk perilaku. Konsep belajar laten sangat penting bagi Tolman. Latent extension atau pelenyapan laten melibatkan performa yang tidak diperkuat dari respon yang telah diperkuat sebelumnya. Contohnya, jika tikus yang sebelumnya telah belajar menelusuri teka-teki untuk mendapatkan makanan, kemudian ditempatkan langsung ke kotak yang tidak ada makanannya, maka ia akan berhenti berjalan pada percobaan ini. 6 jenis belajar menurut menurut Tolman. Yang pertama adalah katsh atau jamak, adalah tendensi belajar untuk mengasosiasikan objek tertentu dengan keadaan dorongan tertentu. Misalnya, ada makanan tertentu untuk memuaskan dorongan lapar dari seseorang yang tinggal di suatu negara. Orang yang tinggal di daerah di mana biasanya makan ikan itu sudah menjadi kebiasaannya, cenderung akan mencari ikan untuk menghilangkan laparnya. Orang-orang ini mungkin tidak menyukai daging sapi atau spaghetti karena menurut mereka makanan itu tidak diasosiasikan dengan pemuasan dorongan rasa lapar.
Yang kedua adalah keyakinan ekvivalensi. Ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan merupakan keyakinan ekvivalensi. Contohnya ketika seseorang kuliah di perguruan tinggi terkenal, bukan karena menuntut ilmu, tapi karena dia tidak ingin kalah dari teman-temannya. Yang ketiga adalah ekspektasi medan. Field expectation atau ekspektasi medan berkembang dengan cara yang serupa dengan perkembangan peta kognitif. Organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Setelah memberi isyarat tertentu, misalnya ia akan berharap isyarat lain akan muncul. Pengetahuan umum tentang lingkungan ini digunakan untuk menjelaskan belajar laten, belajar ruang, dan penggunaan jalan pintas. Yang keempat adalah mode medan kognisi. Field cognition mode atau mode medan kognisi yakni strategi suatu cara untuk menangani situasi pemecahan problem. Ini adalah tendensi untuk mengatur bidang perseptual dalam konfigurasi tertentu. Tolman menduga bahwa tendensi ini adalah bawaan namun dapat dimodifikasi oleh pengalaman. Dalam kenyataannya, sebagian besar hal penting mengenai strategi yang berhasil dalam memecahkan problem adalah strategi itu akan diuji cobakan lagi dalam situasi yang sama di masa mendatang. Jadi, mode medan kognisi yang efektif atau strategi pemecahan masalah yang efektif ditransfer ke problem terkait. Contohnya seperti seseorang pintar berdandan, maka saya berusaha untuk menerapkan kelebihan orang itu dalam berdandan. Yang kelima adalah diskriminasi dorongan. Drive discrimination atau diskriminasi dorongan berarti bahwa organisme dapat menentukan keadaan dorongan mereka sendiri dan karenanya dapat merespon dengan benar. Contohnya seperti saat kita disuruh untuk mencari anggota kelompok kita sendiri, maka kita akan cenderung memilih orang yang kita suka, bukan orang yang tidak kita suka. Yang keenam adalah pola motor. Tolman menunjukkan bahwa teorinya terutama dengan asosiasi ide dan tidak terlalu berhubungan dengan cara ide-ide itu menjadi diasosiasikan dengan perilaku. Belajar motor pattern atau pola motor adalah usaha untuk memecahkan kesulitan ini. Tolman mendapat pendapat Guthrie tentang bagaimana respon diasosiasikan menjadi stimuli. Seperti tampak dalam perkataannya berikut ini, saya mencoba menerima dan sepakat dengan Guthrie bahwa kondisi di mana pola motor didapatkan mungkin adalah kondisi di mana gerakan tertentu membuat hewan menjauhi stimuli yang hadir saat gerakan itu dimulai. Contohnya seperti ketika jam menunjukkan pukul 6 pagi, maka dia harus bangun dan segera mandi. Yang terakhir adalah pendapat Tolman tentang pendidikan. Menurut Tolman, murid perlu melakukan tes hipotesis dalam situasi problem. Dalam hal ini, pendapat Tolman senada dengan teori faktor kesalahan Harlow yang menyatakan bahwa belajar bukan hanya soal memberi respon atau strategi yang benar, tetapi juga menghilangkan respon atau strategi yang salah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.